Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar visualisasi data yang telah kami laksanakan minggu kemarin. Untuk data yang kami gunakan adalah data COVID-19. Di sini ada banyak kolom, namun kita hanya mengambil beberapa, yaitu kolom date, yaitu tanggal, new case, new date, dan new recovered, yang melambangkan kasus baru, kematian baru, dan juga kesembuhan baru setiap harinya pada lokasi yang telah ditunjukkan, yaitu pada kolom location. Dilanjut, Liza, ke kodenya. Di sini kita akan menggunakan dua kode. Yang pertama ada up.py, ini adalah tempat utama root dari program kita, sedangkan untuk figure.py itu merupakan tempat ditaruhnya figur dalam bentuk modular, yaitu per fungsi. Baik, di sini untuk detail code-nya, di sini ada yang pertama kita preprocess dulu, kita ambil datanya, data df-nya kita ambil, terus kita ngeparse tanggalnya menjadi dalam bentuk tipe data tanggal. Habis itu kita ambil kolom yang kita butuhkan, kemudian kita rename, dan kita ambil lokasi uniknya. Kemudian kita membuat widget. Yang pertama ada widget dropdown menggunakan widget select. Kemudian kita buat untuk fungsinya, yang fungsi dropdown update itu untuk fungsi callback ketika dropdown itu dibentuk. Kemudian ada date slider. Date slider ini juga merupakan widget. Widgetnya itu ke bawah, ya. Kemudian setelah dibentuk widgetnya, ini belum digunakan dulu widgetnya, kita masuk untuk membuat source datanya. Source datanya kita mengambil df, kemudian kita mengambil salah satu dari lokasinya dahulu. Karena nanti untuk lokasi selanjutnya itu akan dipanggil kembali melalui drop down update. Kemudian dari sini kita mengambil fungsi dari figur-figur yang ada, kemudian kita masukkan source dropdown, widget dropdown, dan widget date slider. Kemudian setelah nantinya itu dari figur itu, kita masukkan ke dalam sebuah panel, dan panel nanti akan dimasukkan ke dalam tab, sehingga nanti akan ada tab dari setiap figur tersebut. Baik, selanjutnya silahkan Mas Fikri untuk melanjutkan figur.py. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang figur ini. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, figur ini dibagi menjadi per fungsi. Terdapat 3 sesuai data yang diambil, yaitu new case, new date, dan new recovered. Ketiganya sama, perbedaannya hanya pada pengambilan tabelnya, yaitu pada baris 26 ada new case COVID. Nah, untuk sisanya new recovered dan juga new date. Nah, kemudian akan saya menjelaskan yang pertama ada tools. Tools itu ya untuk pada visualnya terdapat tools 4 tools, pan, reset, crosshair, dan Wildium. Pan sebagai pan, reset untuk reset ke posisi awal, crosshair sebagai tanda X dan Y garis seperti itu, kemudian Wildium untuk zoom out dan zoom in menggunakan scroll mouse. Nah, untuk cover ini sebagai seperti tag gitu. Jadi ketika line chart-nya ditunjukkan dengan mouse, nanti keluar data. Nah, data yang diperlihatkan ada 2, yaitu date, yaitu tanggal, kemudian new case untuk new case figur. Sedangkan ada yang new recovered dan new date juga sama menampilkan seperti ini, dan hanya diubah saja menjadi new date dan new recovered. Kemudian formatter datetime. Ini sebagai format tanggal agar tanggalnya menjadi tanggal. Kemudian pada mode P-line ini untuk mengatur hoppernya agar hanya menampilkan yang pada zoom vertikal. Kemudian masuk ke figur new case, figur title ini ya untuk judulnya ya karena ini new case COVID, maka yang ditampilkan yang diberi judul new case COVID. Nah, kemudian plot height dan plot width itu ukuran tingginya 500 pixel, kemudian
lebarnya 900 pixel. Nah, untuk visualisasinya yang diambil adalah tanggal dan statistik newcast sendiri. Dan untuk X-nya itu akan ditampilkan date atau tanggal itu. Kemudian pada Y labelnya ada newcast. Nah, untuk X-axis type-nya yaitu date time yang tadi agar terperlihatkannya berupa tanggal. Dan untuk toolsnya, tools yang tadi di atas. Nah, kemudian ditambah hopper agar tadi bisa melihat statistiknya ketika ditunjuk. Nah, kemudian yang dipilih adalah line chart karena ini merupakan statistik per tanggalnya bagaimana kasus COVID ini terjadi, apakah naik atau turun. Nah, untuk figur newcast sendiri diberi warna merah. Nah, untuk kemudian ada green, Y-grid dan Venfield color dan X-ribbons. Ini untuk menunjukkan warna saja di latar belakang pan. Nah, selanjutnya ada fungsi callback. Callback ini ketika digunakan untuk date slider. Untuk X rank star-nya pada date slider itu paling kiri ada. Nah, itu untuk awalnya kapan, kemudian untuk satunya yang terakhirnya kapan. Nah, ketika itu digeser, fungsi callback ini akan langsung menampilkan line chart-nya juga yang berubah sesuai dengan date slider tadi yang sudah kita geser. Nah, kemudian untuk memanggilnya merupakan kolom, dan kolomnya ini berisi 3 parameter, yaitu figure newcast, drop down, dan date slider. Untuk drop down ini kita akan mendrop down wilayah, dan ketika dipilih juga nanti line chart-nya akan berubah sesuai wilayah yang dipilih. Ke bawah lagi, untuk ke bawahnya sama tadi seperti sebelumnya di sana, hanya mengganti kolom yang akan diambil pada figurnya ini. Langsung saja ke yang paling bawah. Untuk paling bawah ada anggota kelompok. Nah, ini hanya untuk menampilkan anggota kelompok saja, dan utamanya ada di legend. Oke, setelah ini langsung saja lihat line chart-nya atau hasil visualisasi datanya. Baik, untuk tampilan visualisasinya, di sini terdapat 4 tab, yaitu 3 tab utama, yaitu mengenai new cases, new recovery, dan new death, dengan 1 tab tambahan, yaitu mengenai anggota kelompok kami, yang terdiri dari Alif Adwitya Pratama, kemudian saya sendiri Aliza Rizka Firdani, dan Muhammad Fikri Saputra. Tab pertama di sini yaitu mengenai data new cases COVID-19. Di sini terdapat 3 fitur interaktif. Pertama yaitu line chart ini tersendiri. Di sini pada line chart terdapat beberapa tools. Yang pertama adalah tools pen, di mana kita dapat menggeser line chart-nya itu. Kemudian untuk tools yang kedua yaitu untuk zoom in dan zoom out dengan kita cara menggunakan mouse, menggunakan scroll-nya, kita bisa zoom on, zoom out, ataupun zoom in. Kemudian tools yang selanjutnya yaitu reset, di mana kita kembali ke posisi awal. Kemudian tools selanjutnya yaitu crosshair, di mana crosshair ini berfungsi untuk tambahan lokasi koordinat titik X dan Y-nya, yaitu garis yang panjang ini. Kemudian untuk tools selanjutnya mengenai hover, di mana hover ini adalah data yang muncul, seperti contohnya ini date dan newcast. Di sini dari line chart ini dapat kita lihat bahwa data COVID-19 terjadi pada tanggal 14-15 Mei 2021 dengan kasus sebanyak 2.385. Kemudian sering berjalannya waktu menaik pada puncak yaitu tanggal 16 Juli 2021 dengan sebanyak case-nya 54.000. Kemudian fitur interaktif selanjutnya yaitu drop down, di mana drop down ini untuk memilih lokasi yang kita ingin lihat pada line chart. Kemudian untuk fitur interaktif selanjutnya yaitu data slider, di mana kita bisa memilih kurun waktu yang ingin kita lihat, di mana awal dan akhirnya kita bisa pilih sendiri.
Kemudian itulah untuk data new cases. Kemudian step selanjutnya yaitu new recovery rate, di mana ini adalah data kasus pasien yang sembuh dari COVID-19, di mana line chart ini dari new case, recovery rate, dan new death hampir sama karena dengan menambahnya kasus COVID, maka new recovery rate dan new death-nya pun akan cenderung naik. Kemudian untuk new recovery dan new death fiturnya sama. Di sini ada 3 fitur interaktif yaitu line chart, data drop down untuk lokasi, kemudian data slider untuk waktunya itu sendiri. Di sini new recovery rate dapat kita lihat untuk titik sembuh banyak itu sekitar tanggal 25, tanggal 15 pada bulan Mei, dan titik puncak meningkat pun sama seperti pada new cases yaitu pada bulan Juli, di mana kasusnya pun meningkat. Sama untuk halnya data new death, untuk kasus kematian terbanyak juga terdapat pada bulan April dan juga Mei. Kemudian menaik terus, menambah terus pada bulan Juli, kemudian turun kasusnya pada bulan September 2021. Baik, itulah kegunaan dari fitur line chart ini untuk kita melihat datanya itu tersendiri bagaimana. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.